seorang anak yang tidak berdendam dan suka mengampuni. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Markit. Oh, kurang kencang suaranya. Shalom anak-anak Markit. Sudah semangat memuji Tuhan? Yo, kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Siap? Kita mau nyanyi satu pujian mengenai seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Yuk bersiap. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Satu batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan.
Yesus kita selalu menjadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari semua anak sekolah minggu angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan Hosana. Pujikan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Say Hosana. Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu pagi hari ini belajar menyembah Engkau Yesus, Allah yang maha tinggi, Allah yang terhebat daripada yang hebat. Thank you Jesus. Terimalah doa penyembahan kami Tuhan, dari hati anak-anak kami yang masih kecil,
Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jumpa lagi dengan Tante Risma, dan hari ini adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah melompat untuk Tuhan, dan sekarang giliran kita untuk mendengar suara Tuhan. Nah adik-adik semuanya, Tante Risma minta sekali lagi kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, sama-sama Tante Risma berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Markids yang hebat. Kami perlu firman Tuhan untuk membuat kami jadi anak yang hebat. Kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua adik-adik katakan amin. Nah adik-adik hari ini Tante Risma akan kasih firman Tuhan yang judulnya adalah tidak pendendam. Tidak pendendam. Coba adik-adik sekali lagi, adik-adik coba bilang yang kuat. Tidak pendendam. Nah pendendam itu apa ya adik-adik? Coba adik-adik siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Apa itu pendendam? Pendendam itu adalah orang-orang yang mengingat orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita bilang, awas ya, nanti aku balas ya, aku balas ya. Nah hari ini Tante Risma mau bercerita, tidak boleh dendam karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah adik-adik sebelumnya ayo sekali lagi ya adik-adik, Tante Risma minta kita bangkit berdiri, pegang Alkitabnya, kita mau baca dulu acuan Alkitab kita hari ini. Yuk yang terdapat di dalam 1 Samuel 24 ayat 11. Ayo sama-sama 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Oke adik-adik udah dapat? Ayo udah dapat 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Samuel itu enggak di perjanjian baru loh. Di perjanjian apa? Lama. Ayo siapa yang udah dapat? Ya kita bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. Kita sama-sama baca ya adik-adik. 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Yuk 3, 2, 1. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah adik-adik mau tahu nggak Tante Risma mau jelaskan ayat ini? Ayo mau tahu? Silakan duduk dulu adik-adik. Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu? Ya mau tahu ya. Nah cerita ini adalah cerita yang bercerita tentang Daud ya. Adik-adik minggu lalu Tante Helmi sudah cerita tentang Daud yang gagah berani ya. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar, raksasa. Dan Daud katanya adik-adik kira-kira kalau menurut adik-adik setelah mendengar Tante Helmi, Daud itu kalah atau menang? Menang. Padahal waktu itu Daud itu masih kecil. Katanya pipinya aja masih merah-merah. Tapi dia menang karena membawa nama Tuhan. Nah adik-adik berangkat dari cerita kemenangan dari Daud, Raja Israel yang waktu itu adalah raja apa ya? Siapa yang tahu? Ayo. Raja apa? Raja Saul. Raja Saul itu jadi kok dia pula yang dipuji-puji orang. Padahal dia baru satu orang membunuh satu orang. Kok jadi dia pula yang dilulukan. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Loh aku kan raja. Dan waktu itu katanya Raja Saul menjadi cemburu.
cemburu, menjadi panas hati katanya. Dia menjadi apa adik-adik? Dia menjadi panas hati. Terus karena dia panas hati, dah adik-adik tahu nggak adik-adik? Jangan suka panas hati. Jangan suka cemburu dengan temennya. Karena apa? Nanti iblis bisik-bisik di kupingnya. Shh. Tengok. Dia itu hebat. Dia lebih jago dari kau. Nah, iblis kerjaannya cuman apa adik-adik? Kerjaannya cuman manas-manasin hati kita. Dan adik-adik tahu Saul sudah dipakai oleh iblis setiap hari di istananya. Adik-adik, Raja Saul, aku benci dengan Daud. Aku nggak suka sama Daud. Dan katanya adik-adik, kata firman Tuhan, Saul hendak berencana menghabisi nyawa Daud. Apa adik-adik? Menghabisi atau membunuh Raja Daud. Dia perintahkan orang-orang, adik-adik, ayo panglima-panglimaku, orang-orang semua suruhanku, tangkap dia. Mungkin adik-adik kalau misalnya dia orang-orang bisa menangkap Daud, maka mungkin ada imbalannya dari Raja Saul. Dan kemudian adik-adik, Daud yang kecil itu, yang baik itu, lari dari satu gua ke gua lain, dari satu tempat ke tempat lain, hendak menyelamatkan apa adik-adik? Menyelamatkan nyawanya. Sampai-sampai adik-adik ingat ya adik-adik, di dalam Mazmur 23, Daud berdoa gini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Apa kekelaman itu adik-adik? Lembah maut. Maut sedang mengikuti hidup Daud. Karena Saul mau mengejar dia. Panas hatinya. Dia hendak mau membunuh siapa? Daud. Tapi tahu nggak adik-adik? Daud yang waktu itu pikir gini, aku salah apa ya? Kenapa Raja Saul itu benci sekali dengan aku ya? Dia katanya tidak dendam. Dia tidak dendam kepada Raja Saul walaupun Daud tidak bersalah. Kata Alkitab, Daud tidak melakukan kesalahan apapun kepada Raja Saul. Tapi Raja Saul dendam. Raja Saul mau bunuh dia. Kemudian Daud lari dari satu, ada katanya gua alam, dia sembunyi di sana. Terus dia keluar lagi dari gua itu, dia masuk lagi ke gua yang lain, ingin menyelamatkan nyawanya. Dan satu hari, ada yang kasih tahu sama Saul, Raja Saul, Daud di gua itu, dia sembunyi di situ. Terus, apa adik-adik? Raja Saul perintahkan, hei semua kita, ayo kita kepung gua itu. Mereka pun kepung gua itu, dan benar adik-adik, Daud ada di gua itu. Daud ada di gua itu, tapi Daud ada di paling belakang gua itu. Kalau adik-adik tahu gua kan, gua. Adik-adik pernah lihat gua enggak? Pernah enggak lihat di TV tentang gua? Daud ada di gua itu, tetapi Raja Saul atas seizin Tuhan tidak nampak kepada Daud. Karena Daud ada di belakang. Raja Saul cuman sampai katanya di tengah-tengah goa. Dan katanya adik-adik, Raja Saul istirahat di situ. Mungkin dia, mana ya Daud ini kok nggak ada ya? Sampai-sampai dia capek tunggu Daud mana ya? Katanya ada di gua ini, tapi Daud nggak ada. Karena apa? Daud ada di belakang sedikit. Kemudian adik-adik tahu, karena lama menunggu Daud, kata Alkitab, maka Daud Daud. Maka Raja Saul tertidur, dia capek. Udah kejar-kejar Daud kemana-mana, kemudian dia capek, dia tertidur.
Kemudian adik-adik apa yang terjadi? Daud lihat, wow, raja ini tertidur. Raja ini tertidur. Nah, kira-kira gimana adik-adik? Daud juga kan ada pedang. Iya kan? Daud kata Tante Helmi juga ada tongkat kan? Dan kalau misalnya Daud itu pendendam, Daud itu suka mendendam, maka dia bisa aja ambil tombak, dia bunuh Raja Saul. Karena Raja Saul waktu itu sangat pulas tidurnya. Sangat pulas, bisa aja Daud membunuh siapa? Raja Saul. Tapi katanya kira-kira Raja Saul mau nggak membunuh dia? Oh enggak. Daud tidak mau membunuh dia. Daud tidak mau mengusik Raja Saul walaupun ada kesempatan untuk membunuh raja yang sedang tertidur. Maka adik-adik sebagai tandanya dia ambil gunting, adik-adik. Bukan gunting, mungkin gak bawa gunting, mungkin dia bawa pedang. Dia potong ujung bajunya. Ujung bajunya ini sebagai tanda, hei Raja Saul, sebenarnya aku bisa loh bunuh kau. Gitu kan. Nah dia potong, kemudian Daud kembali ke tempatnya, ke gua yang di belakang. Saul, dia bangun, kok Daudnya tetap gak ada? Daudnya nggak ada. Kemudian dia bilang, pasukan pulang kita, karena Daud nggak ada di sini. Mereka persiapkan kudanya semuanya dan hendak pulang ke raja. Tempatnya di mana? Kebun binatang. Kemana? Raja tempatnya di mana? Istana. Nah, mereka mau pulang ke istana. Mereka bersiap-siap. Waktu mereka sedang jalan, Daud panggil, hai Raja Saul, dengar. Dia panggil Raja Saul. Nah inilah perkataan Raja Saul, perkataan Daud kepada Raja Saul yang tadi kita baca adik-adik. Ketahuilah pada hari ini, Daud bilang, pada hari ini matamu sendiri melihat aku bisa membunuh kau. Wow. Daud tidak dendam. Daud itu penuh dengan kasih. Tidak ada dendam di dalam hatinya. Tidak ada dendam di dalam hidupnya. Sehingga kita boleh lihat adik-adik perjalanan dari Raja Daud. Dia kemudian diangkat menjadi raja dan menjadi raja yang sangat lama. Sampai di kitab para rasul juga katanya, Daud itu adalah orang yang berkenan di hatiku. Kata Tuhan. Nah adik-adik, tidak boleh pendendam. Kira-kira anak-anak Markids, ada nggak sifatnya seperti sifatnya Daud? Atau malah sebaliknya? Kalau ada temennya yang bully di sekolah atau ganggu di sekolah, pas waktu sekolah ya adik-adik, diambil mungkin penanya atau disobek mungkin PR-nya karena nggak dikasih contekan PR. Apakah adik-adik bilang, nanti kalau pulang sekolah, kalau kau berjalan, aku akan kakimu biar kau terjatuh. Dan waktu kau jatuh, maka kepalamu akan berdarah dan aku senang. Apakah adik-adik seperti itu? Tidak. Alkitab mengajarkan tidak boleh dendam di dalam hati anak-anak Tuhan. Ya, tidak ada boleh dendam. Di sana-sana, tapi anak-anak Markids nggak ada. Tante Risma tahu anak-anak Markids adalah anak-anak yang penuh dengan kasih. Kalau misalnya temennya bikin salah, atau kadang-kadang abangnya bikin salah, atau kadang-kadang adiknya bikin salah kepada abang dan kakaknya, adik-adik
pasti bilang, iya aku maafin lah. Karena kan Tuhan Yesus yang udah maafin aku. Aku gak mau dendam karena aku gak akan diberkati kalau aku mendendam. Nah adik-adik siapa di sini? Siapa di sini ya? Adik-adik jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Tante Risma mau. Siapa di sini yang mau diberkati seperti Raja Daud? Siapa? Ayo angkat tangan. Kuncinya cuma satu dalam cerita ini. Tidak boleh dendam. Tidak boleh ada akar pahit kalau orang-orang besar bilang. Tidak boleh ada akar pahit. Tidak boleh dendam kepada orang lain yang jahatin kita, yang buliin kita. Karena apa? Kita tidak akan diberkati. Siapa? Ayo, siapa yang mau diberkati seperti Raja Daud? Ayo, Tante Risma, coba Tante Risma mau lihat tangan-tangannya. Ya, semuanya mau diberkati. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tidak boleh ada dendam. Karena dendam itu adalah produksi iblis. Iblis suka bilang, shh, terus aja Rafael, shh, terus aja Melin, terus aja David, terus aja El, terus aja Sekina, terus aja jangan maafin dia. Itu kerjaan siapa adik-adik? Kerjaan iblis. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo ampuni Sekina, ampuni Rafael, gak boleh seperti itu. Atau anak-anak market yang lain, gak boleh seperti itu. Itu kata Tuhan. Ayo adik-adik, semua adik-adik bangkit berdiri. Siapa adik-adik yang mau diberkati seperti Raja Daud? Ya, kalau mau adik-adik bangkit berdiri, angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Ayo kita berdoa. Yang mau jangan ikut-ikutan, yang mau aja, yang mau. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini tangan kananku ya Tuhan. Hari ini aku sudah dengar firman Tuhan. Aku tidak boleh dendam. Aku tidak boleh menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hatiku. Kalau ada teman-temanku yang salah, kalau ada abang dan adikku yang salah, aku belajar mengampuni. Aku enggak boleh dendam karena aku adalah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita akan punya ayat hafalan ya untuk sepanjang minggu ini. Yuk, sekali lagi kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di ya, adik-adik, jangan lupa itu ayat hafalan kita untuk sepanjang minggu ini. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh mendendam atau membalas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya kita akan akhiri ibadah kita ya adik-adik. Tante Risma undang kita semua anak-anak market sebangkit berdiri. Kita mau berdoa dan akhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sepanjang hari ini mengucap syukur. Karena hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah diberikan ayat hafalan tentang tidak boleh mendendam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan hari ini untuk semua anak-anak markets yang ada, supaya Tuhan memberkati anak-anak markets Tuhan, mulai dari kelas batita, balita,
Piwan, Pitu, Madia, bahkan semuanya anak-anak beserta orang-orang tua Tuhan memberkati. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Allah sertai semua anak-anak kami, Allah sertai semua keluarga anak-anak kami, jauhkan dari setiap virus yang ada Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, di masa-masa yang sukar ini, mungkin ada keluarga anak-anak Tuhan yang terkena berdampak dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan akan dipelihara, anak-anak Tuhan akan semua dicukupkan dengan kuat kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga semua anak-anak Markits yang ada, pelihara semua anak-anak Markits yang ada Bapa. Bahkan kami semua guru-guru yang ada Bapa, kami berdoa supaya guru Markits juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan kesehatan dan kekuatan kami juga bisa melayani anak-anak kami meskipun lewat online Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami tutup ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Adik-adik katakan semuanya amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.